Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai. Apa kabar semuanya? Suaranya sepertinya lapar nih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kabar Injil Bapak Ibu. Amin. Nah, siang hari ini, tapi sebelumnya nih izinkan saya ya. Minggu kemarin kita juga Bung Roni pimpin kita di sini untuk masuk dalam pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Dan saya ingat beberapa kali, satu ketika waktu saya dan anak saya melayani satu teman yang dia datang membawa semua peralatan, ada keris di situ, ada binatang yang dia pakai ya. Dan dia bilang gini, sis, aku mau didoakan, aku mau kasih ini semua peralatan ini karena ini mengganggu dan ini saya pengen dibakar. Nah, saya panik karena orangnya tuh langsung sudah datang bawa tas dan dia minta untuk saya harus berdoa untuk dia. Saya ingat waktu itu saya baru pulang kantor Bapak Ibu dan saya telepon Ibu Leni di Makassar. Saya bilang, ini ada begini. Terus Ibu Leni bilang, Kak, harusnya ambil waktu doa, puasa kalau mau menghadapi seperti itu. Saya bilang, tapi ini orangnya sudah histeris di luar. Dia sudah di luar sana, dia sudah teriak besar-besar Bapak Ibu. Dan Ibu Leni bilang, tanya Roh Kudus. Lalu saya bilang gini, Roh Kudus, saya harus hadapi orang ini bagaimana? Lalu dengar kalimat ini. Roh Kudus bilang begini, puji aku saja. Sembah aku saja. Saya panggil Rocky. Rocky main gitar. Kita mau nyanyi. Kita mau sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Itu orang langsung terguling di sana. Dia muter dalam ruangan itu. Kami geser kursi-kursi. Saya juga antara maju mundur. Tapi tetap memuji Tuhan. Tetap sembah Tuhan Bapak Ibu. Dan akhirnya saya pikir ini orang kalau dia jalan terus begini muter dalam ruangan ini, bahaya juga ini barang-barang di sini. Saya bilang, malaikat, saya ikat orang ini tidak boleh keluar dari tehel yang saya garis. Dan seketika Bapak Ibu, dia tidak lagi merayap kiri kanan, tapi tinggal berputar-putar di dalam tehel yang saya garis. Amin Bapak Ibu. Lalu dia tertidur, saya pikir dia nih masih ada bernapas enggak? Dia tidur cukup lama Bapak Ibu, kita kasih tinggal. Dia tinggal gini. Terus di tempat. Waktu dia bangun, dia bilang gini, saya di mana ya? Wow, tadi saya lihat rumah ini kok temboknya tebal sekali. Saya tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Saudara tahu apa itu? Tembok perlindungan Tuhan. Itu doa, pujian, dan penyembahan. Kita tuh sebenarnya gak perlu repot banyak-banyak. Serahkan. Kita senangkan Tuhan. Pasti dia melakukan bagiannya. Itu yang pertama. Kuasa dari pujian dan penyembahan. Kedua, saya pernah ikut doa. Saya seorang pendoa juga dari tahun 99 di Menara. Dan waktu kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, itu pendeta juga gak perlu khotbah. Karena semua orang dilawat Tuhan. Ibu-ibu yang datang dengan susuk yang tertanam di mana-mana itu keluar, terlempar dari wajah mereka, dari kaki mereka. Itu nyata saudara, tanpa dipegang. Hanya pujian dan penyembahan. Jadi kalau memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu, serius, kasih yang terbaik. Karena itu yang bisa kita lakukan untuknya. Amin. Yang ketiga, dengan cepat. Waktu kami mau membakar sebuah buku, ini buku mantra Bapak Ibu ya. Kita doa, kita bakar, saya kasih pakai minyak tanah, saya pakai korek api, bukunya udah menyala. Lalu kita mulai pegang tangan, kita berempat bahasa roh saja. Tuhan, bahasa roh, rasa. Itu buku saudara terbakar tanpa minyak tanah, tanpa api. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi betapa dahsyat yang namanya pujian dan penyembahan saudara. Dan itu iblis takut guys. Wow. Jadi jangan
mulut tertutup kalau kita sedang memuji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema saya ini, Bapak Ibu pernah lihat ya temanya? Judulnya, Tuhan menahan berkatnya dari kita. Nah, Tuhan menahan berkatnya dari kita. Ada yang bilang, Kak, maksudnya apa ya? Kok berat banget temanya? Ya, tapi ini alasan mengapa tema ini di sharing siang hari ini. Yang pertama saya mau bilang gini, bahwa penyesatan dan kejahatan semakin meningkat. Dan kita sedang hidup di dalamnya. Betul? Dan firman Tuhan itu betul-betul sangat amat bermanfaat. Karena kita akan belajar dari orang-orang yang terdahulu. Yang pernah gagal. Supaya kita yang hidup di zaman akhir ini tidak mengulangi kesalahan mereka di hal yang sama. Betul? Yang kedua, Roh Kudus bilang begini. Hari-hari ini sebenarnya gereja itu sudah harus makan makanan yang keras. Bukan lagi minum susu. Tapi yang terjadi hari-hari ini masih banyak gereja yang belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Masih belajar tentang karunia roh. Bahasa roh masih bingung. Baptisan masih harus diajar. Ya, saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Bali. Dia bilang, saya lagi menggalang anak muda untuk cinta baca Alkitab. Harusnya kita tuh sudah harus hatam, saudara. Benar gak sih? Malu dong sama tetangga. Anak-anak umur belasan tahun sudah hatam Al-Quran. Kita udah hatam berapa kali? Ini dasar. Ya. Makanya kenapa kita banyak mengalami hal-hal yang seperti tema tadi. Tuhan menahan berkatnya dari kita. Benarkah? Nah, ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau saudara dengar ini, berapa banyak Bapak Ibu yang bilang bahwa tema ini tidak benar. Tuhan menahan berkatnya dari kita. Siapa yang mau, tolong angkat tangan, yang mau bilang bahwa tema ini salah, Mem? Boleh saya lihat? Oke, tidak ada yang angkat tangan nih. Ngerti gak sih? Tuhan menahan berkatnya dari kita, dari Anda dan saya. Siapa yang bilang bahwa tema ini salah? Coba angkat tangan. Gak ada juga? Oh, oke. Bingung ya? Bingung. Nah, yang kedua nih kalau begitu begini. Adakah Bapak Ibu di sini yang pernah berpikir atau merasakan bahwa ikut Tuhan itu kita kehilangan sesuatu? Ada? Ada gak sih? Ibu Lela, Ibu Yoma? Ada gak? Oke, yang berikut nih. Adakah yang pernah berpikir, saya ikut Tuhan sudah lama loh, Mem. Saya doa tiap hari. Saya pergi ibadah. Saya mengembalikan milik Tuhan dengan benar. Tapi keluarga saya berantakan. Masalah saya tambah banyak. Suami pergi meninggalkan kita. Istri juga tinggalkan anak-anak di rumah. PHK ada di mana-mana. Kita tetap mengalami masalah-masalah keuangan yang tidak habisnya. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah berpikir seperti itu? Atau mengalami seperti itu? Tidak? Kalau saya alami juga. Ada enggak Bapak Ibu yang bilang gini, saya sudah doa bertahun-tahun tapi kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Ada? Saya berdoa supaya dapat pasangan hidup sampai hari ini belum juga. Saya doa untuk mendapatkan pekerjaan sampai hari ini belum juga. Ada? Saya percaya ada. Tadi malam saya sharing sama suami saya, Pak Roland, beliau bilang gini, saya ingat di kampung dulu, ada temannya, mereka ikut tes tentara. Lalu teman ini dia tidak lulus beberapa kali. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia ambil senjata temannya, dia tembak ke atas, pam, 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 pam. Dan dia bilang gini, Tuhan kamu tidak adil. Ada nggak sih yang pernah ngomel sama Tuhan? Kayaknya di sini enggak ya. Semua baik-baik saja. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami hal-hal yang seperti tadi saya katakan,
Saya sudah doa tapi saya belum sembuh juga. Saya sudah doa tapi saya belum berhasil juga. Saya sudah tes di mana-mana, saya nggak lulus juga. Saya mengalami gini, saya mengalami gini. Saya mau bilang gini, Anda tidak sendiri. Ada banyak orang percaya di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Amin. Jadi ada satu kata yang paling bagus. Ada satu, bukan satu kata, satu janji Tuhan yang paling bagus dan paling manis untuk saudara saya siang hari ini. Kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 10b. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10b. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10b. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita mengalami yang tadi yang saya tanya-tanya itu, ingat janji Tuhan ini. Bahwa aku datang supaya apa? Supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ingat itu Bapak Ibu. Ingat janjinya. Tuhan datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Bukan saja hidup dalam kelimpahan di dunia waktu kita hidup sekarang. Tapi tahukah saudara, Tuhan sudah pergi untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dan kita harus ada di sana. Artinya memang keselamatan itu harus dikerjakan. Dan harus diperjuangkan. Dan harus dipertanggungjawabkan. Karena kita semua menuju sana kan. Itu renungan saya beberapa minggu lalu. Nah, kemudian itu janji Tuhan ya. Ingat, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kita lihat ayat 10 bagian A tadi. Pencuri datang hanya untuk dan membinasakan. Wow. Di dalam ayat 10 ini ada dua figur yang akan kita lihat. Figur pencuri dan figur Kristus. Yohanes 10 ini judulnya Tuhan Gembala yang hidup di dalam kemerdekaan dan berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ingat ya, pencuri tadi dibilang pencuri itu orang yang masuk tidak melalui pintu, tapi manjat tembok. Saya ingat di rumah kami di Ambon itu Bapak Ibu, pernah saya dibangunkan oleh sepupu saya, itu jam 3 pagi. Nah, ada satu anak laki-laki keren banget ya, dia masuk rumah, dia duduk di ruang tengah, dan dia sudah tidak tahu keluarnya dari mana. Ini maling loh, pencuri nih. Ya. Lalu sepupu saya ini pukul dia. Hei, saya dari mana? Gitu. Terus dia duduk begini, bingung. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Oh di sini. Kamu masuk dari mana? Dia bilang dari pintu. Caranya gimana? Sementara pintu ini terkunci. Jadi pencuri juga ternyata bisa masuk dari pintu. Tapi saya bilang coba kamu praktekkan. Coba kamu keluar dan kamu tarik kunci. Bisa nggak? Saya lihat pintu saya itu sangat mepet dengan tehel. Jadi tidak mungkin kunci bisa lewat di situ. Dan akhirnya saya tahu bahwa dia masuk dari mana Bapak Ibu? Lobang kunci. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Ada. Siapa dia? Orang Kristen. Namanya Yanes juga. Ada di sini yang mana? Ya nama Yanes. Namanya Yohanes tapi dipanggil Anes gitu ya. Tidak usah tersinggung karena ini benar.
Lalu teman-teman anak-anak muda di kompleks itu dengar bahwa ada maling masuk. Mereka udah tunggu dia. Saya keluar, saya bilang tidak boleh ada yang sentuh dia. Karena saya juga sudah memaafkan dia. Saya cuma tanya, Bung, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu masuk di sini jam begini? Kamu lapar? Kalau kamu lapar, datang minta makan. Pasti saya kasih. Rumah kami itu Bapak Ibu, kalau ada yang tahu di Ambon itu, rumah kami itu banyak sekali anak-anak yang saya dan suami suka tampung anak-anak muda di rumah. Dan saya satu-satunya putri di dalam rumah. Wow, artinya ada 10 laki-laki, saya sendiri wanita. Tapi semua anak-anak itu kami latih, harus bisa cuci pakaian, harus bisa masak, ada yang ke pasar, timba air. Tapi setiap sore harus pimpin ibadah. Dari yang datang tidak tahu menyanyi, tidak tahu berdoa, harus latihan di rumah. Sekarang mereka di mana? Rata-rata semua menyelesaikan sarjana mereka. Semua bekerja di kantor-kantor yang ada yang punya jabatan juga lebih tinggi dari saya. Itu anak-anak yang tinggal di rumah kami. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, karena memang kebiasaan ini sudah ada sejak orang tua kami. Mama saya, bapak saya selalu suka. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang memang kita perlu tolong. Dan semua anak-anak ini terikat dengan yang namanya kuasa kegelapan. Dan tidak ada yang keluar dari rumah tanpa dilepaskan. Keren ya. Jadi saya belajar salah satunya juga itu sebenarnya dari dalam rumah. Ya. Ada anak yang tinggal di dalam rumah. Tante mau lihat nggak? Dia taruh air, dia taruh kerisnya, air berubah menjadi darah. Tinggal di rumahku. Dia lihat pohon, pohon itu kering. Tinggal di rumahku. Dan itu anak-anak di dalam gereja. Masih banyakkah model ini di luar? Masih. Salah siapa? Salah mereka. Tapi kita juga yang punya andil harus ada untuk melihat orang-orang seperti ini. Amin Bapak Ibu. Jadi pencuri itu dia hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah saya kasih contoh ya dengan cepat nih Bapak Ibu. Ada teman yang sakit. Ternyata mulanya karena dia benci dengan temannya. 6 tahun sakit, badannya tuh sudah mepet dengan tempat tidur. Waktu saya diminta datang, saya datang dengan anak saya. Dan saya tanya gini, sis, kamu tidak mengampuni orang berapa lama? Tidak Kak, benar? Tidak, tetap tidak. Oke kita doa, Roh Kudus tolong ingatkan ibu ini. Sementara kita berdoa, dia langsung bilang, Kak, aku marah dengan ini, aku marah. 6 tahun tidak berdamai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Cancer. Damai sejahtera hilang, ya mulai dari damai sejahtera hilang, marah dengan orang. Ini tuh iblis tuh mencurinya apa? Damai sejahtera pertama. Betul? Lalu karena tidak bisa mengampuni, dia mulai hajar, tubuh mulai hancur. Sakitnya gak main-main kalau punya kebencian. Ada di sini yang masih benci orang? Jangan pulang dari sini tanpa mengampuni mereka. Itu cancer ancamannya, Bapak Ibu. 6 tahun hidup dengan kebencian. Habis. Hartanya habis. Binasa enggak? Binasa. Betul? Semua habis. Badan habis, rumah habis, uang habis. Semua harus terjual. Karena apa? Cuma dari kebencian ini. Oke? Dan itu itu pencuri yang mencuri damai. Dan dia tidak hanya mencuri, membunuh tubuhmu sampai habis dan membinasakan semua habis. Anaknya juga meninggal, suaminya meninggal. Wow, menyedihkan Bapak Ibu. Kita lihat Ayub, waktu Tuhan izinkan, Tuhan angkat pagarnya, iblis silahkan, dia kasih ampun gak? Tidak. Dia serang semuanya. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, kita belajar supaya kita jangan kasih kesempatan untuk yang namanya iblis atau yang namanya setan atau yang namanya musuh kita atau yang juga disebut pencuri
atau yang juga disebut bapa segala dusta. Betul ya? Jadi kita tahu bahwa iblis itu mempunyai banyak nama hari-hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Nah, saudara, ternyata untuk bisa kita, tadi dikatakan iblis itu pencuri, ya. Dia bapa segala dusta. Tapi ada kabar baiknya untuk saudara dan saya, bahwa ternyata kita bisa mengalahkan dia hanya dengan yang namanya kebenaran. Itu satu kunci atau satu senjata yang Tuhan kasih untuk gerejanya, yaitu yang disebut kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam Kristus. Makanya Kristus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia pasti akan selamat. Artinya di luar Tuhan, di luar jalan yang benar ini, kita pasti salah jalan, dan artinya tidak ada kehidupan yang kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, itu tentang setan atau pencuri itu, ya. Dia mencuri. Ingat ini, dia mencuri. Dia juga bapa segala dusta, dan Bapak Ibu tahu itu sudah dimulai sejak di Taman Eden. Oke. Kita lihat sedikit. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 2. Kita lihat kitab Kejadian pasal 2 ayat 16. Kita lihat sedikit. Kita belajar sedikit ya siang ini. Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bilang apa? Semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada kata dengan bebas. Oke ya, ingat itu. Semua boleh makan dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu Tuhan bicara untuk Adam, untuk manusia. Tapi mari lihat kitab Kejadian 3 ayat 1. Bapak Ibu, kita belajar dari orang-orang yang terdahulu supaya kita akan hati-hati dengan hidup ini. Nah, kita lihat di sini, Kejadian 3 ayat 1. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Hawa ya, waktu itu dia belum dikasih nama Hawa, masih disebut perempuan. Dan dia membuat sebuah pertanyaan untuk Hawa begini. Dia bilang gini, sis, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tadi dibilang bahwa boleh kamu makan. Tapi ular muter. Dia pakai firman. Tuhan berfirman. Semua pohon jangan kamu makan. Wow, Bapak Ibu. Lalu ayat 2. Perempuan ini bilang begini kepada ular itu. Iya, Tuhan bilang gini. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Dia mengatakan buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Dia cuma bilang buah. Padahal yang Tuhan bilang adalah semua pohon yang berbuah di sini kamu boleh makan. Tapi perempuan ini cuma bilang buah. Bukan semua, tapi buah. Dan dia juga memutuskan kata yang dengan bebas. Tuhan bilang makan dengan bebas. Tapi dia tidak mengatakannya kepada ular pada waktu itu ya. Nah, lalu ular bilang, kamu tidak akan mati. Betul? Padahal Tuhan bilang, pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan cintai. Jadi kita belajar ya, ternyata iblis itu dia menggunakan firman. Tuhan berfirman. Tapi dia membelokkan ayatnya. Tuhan bilang semua boleh, dia bilang tidak boleh. Kamu makan pasti mati, dia bilang tidak mati. Lalu Hawa mengambil buah itu, kasih untuk Om Adam. Dan akibat dari pelanggaran itu, mereka di mana? Diusir keluar dari taman Tuhan. Padahal awalnya
Tuhan itu menyediakan semua kelimpahan untuk mereka loh. Karena Tuhan bilang semua ini pohon-pohon ini buahnya kamu makan. Itu bicara tentang apa? Penyediaan Tuhan. Baru ada kalimat makan dengan bebas. Tapi lihat, itu dibalikan. Oke Bapak Ibu? Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita juga harus hati-hati. Karena kadang-kadang kita bisa berhadapan dengan musuh. Tadi temanya bilang apa tadi? Tuhan menahan berkatnya. Apa benar? Hati-hati loh. Ternyata itu trik musuh yang membuat saudara dan saya terkecoh. Bahwa Tuhan itu menahan berkatnya dari saudara dan saya. Apa benar? Tergantung Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan memberikan kelimpahan untuk saudara dan saya. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Dia gembala yang baik. Kalau baca dalam Yohanes 10, wow, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengenal kita satu-satu dengan namanya. Bahkan rambut di kepala kami pun terhitung semuanya. Tapi seringkali kita penuh dengan kekhawatiran dalam hidup ini. Kadang-kadang kita meragukan, Tuhan, benarkah Tuhan berkati saya? Sepertinya Tuhan tidak berkati saya. Betul ya? Sepertinya Tuhan tidak jawab doa saya. Tidak saudara. Itu perkataan musuh. Itu perkataan pencuri tadi. Itu perkataan bapa segala dusta tadi. Jangan dengarkan. Tapi dengarkan apa janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah itu tentang figur pencuri tadi. Figur Tuhan, Bapak dan Ibu tahu. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 bilang, akulah pintu. Betul? Jadi ketika kita masuk melalui pintu itu, kita akan masuk dan keluar dan mendapatkan padang rumput. Wow, Tuhan itu punya banyak janji. Tapi yang penting saudara dan saya memang harus ingat baik-baik. Karena kadang-kadang musuh seperti tadi, dia mengecoh Hawa dengan memutarbalikkan firman. Sehingga Hawa menjadi percaya. Tapi akibat dari sebuah pelanggaran tadi, mereka akhirnya diusir keluar dari taman Tuhan. Mereka tidak, bahkan firman Tuhan bilang, mereka harus berjerih payah dengan peluh muka, baru kamu makan rotimu. Padahal Tuhan menyediakan semuanya tadinya untuk saudara dan saya. Tapi karena ketidaktaatan, melanggar apa yang Tuhan ajarkan, kita ada di sana. Bapak Ibu, firman Tuhan banyak sekali untuk saudara dan saya hari-hari ini. Nah, saya pelajari di sini Bapak Ibu, bahwa iblis mencobai Hawa sama dengan iblis juga mencobai Yesus di padang gurun. Dia mengutip firman Tuhan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi iblis akhirnya pergi meninggalkan. Karena Tuhan bilang, enyahlah kamu dari sini. Karena Tuhan sangat tahu firman Tuhan. Dia adalah firman itu sendiri. Jadi kita harus berhadapan dengan musuh itu dengan kebenaran. Kutip juga firman Tuhan bila saudara dan saya berhadapan dengan dia. Amin. Tapi Bapak Ibu, ada satu yang mungkin ini mengejutkan saudara. Kita ini tidak mungkin dengan kekuatan sendiri bisa mengalahkan yang namanya pencuri itu. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan sendiri. Mungkin kita berpikir positif, kita bekerja lebih keras, kita buat ikrar bahwa kita akan lebih baik. Saudara, iblis itu licik. Dia itu ada orang bilang, jangan bilang dia pandai, tapi dia pandai. Betul? Pandai apa? Pandai parlente, orang Ambon bilang, pandai berdusta. Betul? Dia pandai berbohong. Saudara dan saya ini tidak mungkin dengan kekuatan kita bisa mengalahkan dia. Dia itu juga sabar menunggu. Saya waktu belajar sedikit tentang ular, saudara tahu, ular itu dia punya mata enggak? Punya. Tapi dia punya kelopak mata enggak? Enggak punya. Jadi ular itu matanya tidak pernah tertutup. Wow. Dia punya mata tidak ada kelopak. Jadi dia punya mata itu walaupun dia tidur, matanya tetap terbuka.
terbuka. Wow, waktu saya lihat tulisan ini, pantasan ular berjalan. Berjalan. Dia mengawasi saudara dan saya lagi tidur nyenyak. Dia lagi perhatikan dan mengamati kita. Karena apa? Matanya tidak pernah bisa tertutup. Bukan ular saja ya. Ada kurang lebih ada 7 binatang yang walaupun mereka tidur, matanya itu tetap terbuka. Antara lain juga buaya, ya, ada beberapa ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, jadi dia selalu berjaga-jaga. Ketika kita tidak berjaga-jaga, wow, kita akan bisa dikalahkan olehnya, ya. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang bisa membuat kita mengalahkan iblis itu, yaitu dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus itu datang untuk saudara dan saya. Dia mau untuk kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kebenaran, dengan percaya, dengan iman bahwa darah Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita sanggup untuk berdiri sebagai orang-orang yang menang. Jadi kalau ada masalah, jangan berpikir bahwa oh Tuhan tidak memberkati saya. Tidak. Ya, Tuhan tidak berkati. Tuhan selalu memberkati. Firman Tuhan bilang tangannya terulur setiap hari untuk saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami hidup dalam kelimpahan ini? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami hidup dalam kelimpahan? Nah, seringkali kita berpikir ini sesuatu yang sulit. Karena Tuhan tuh paling banyak larangan-larangan. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya. Tuhan larang ini, jangan begini, ya. Kadang-kadang kita ngomel seperti anak tentara tadi, sampai tembak ke atas karena marah sama Tuhan, ya. Dan kita juga sering berpikir bahwa untuk melayani Tuhan itu sama dengan kita harus meninggalkan segala hal. Tidak, saudara. Saudara mau mengalami hidup yang berkelimpahan. Kuncinya ini. Tuhan hanya minta kita terhubung, terkoneksi dengannya, akrab, intim dengan dia. Amin Bapak Ibu. Karena pada waktu kita dekat dengan Tuhan, dia itu kan sumber kehidupan. Sumber semua yang kita perlukan. Kalau kita dekat dengan dia, kita perlu apa? Pasti dia tahu, pasti dia berikan. Kita nggak perlu cari di mana-mana. Siapkan diri Anda dan saya. Lakukan hal ini. Tetap fokus dengan Tuhan. Tetap cari hubungan, membangun hubungan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan dengan dia. Karena pada waktu saudara memuji menyembah dia, dia akan bicara. Paula, kamu begini. Kamu jangan begini. Aku mau kasih kamu ini. Itu kapan terjadi? Pada waktu kita intim. Pada waktu kita terhubung. Kita terkoneksi dengan Bapa kita. Kita menyenangkan dia. Apa saja dia bisa kasih untuk saudara dan saya. Ketika dia disenangkan. Amin. Bapak Ibu. Jadi gak usah mikir terlalu banyak aturan-aturan. Tuhan tuh kayaknya banyak begini. Banyak larangan. Tidak. Yang Tuhan mau. Saudara dan saya akrab dengan dia. Yohanes 15 bilang apa? Tuhan itu adalah pokok anggur. Kita ini apa? Rantingnya. Coba bayangkan kalau ranting terputus dari pokoknya. Apa dia bisa berbuah? Tidak. Dia pasti mati. Saudara, Tuhan itu adalah pokok anggur. Kita rantingnya. Yang mengeluarkan buah siapa? Rantingnya. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Terhubung, terkoneksi dengan sumber kehidupan. Yaitu Tuhan sendiri. Jadi untuk mengalami hidup berkelimpahan. Saudara, jangan gagal fokus. Baca firman, ingat, perkatakan. Supaya jangan iblis muter, membalikan kebenaran. Yang kedua apa? Tetap terhubung dengan sumber kehidupan. Saudara dan saya butuh hidup, butuh makan, butuh uang, butuh rumah, butuh semuanya. Betul? Oke, kita bekerja.
tapi utamakan Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya juga lagi mengalami hal-hal yang tidak masuk akal hari-hari ini. Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang kami minta. Itu benar banget. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Jadi tetap terhubung. Bagaimana untuk hidup dalam kelimpahan? Ya sudah, dekat-dekat dengan sumbernya. Benar gak? Jaga kekudusan hidup. Tetap ada dalam kebenaran. Jadi jangan gagal fokus Bapak Ibu. Tetap intim dengan Dia. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya dari saudara saya. Sepanjang saudara dan saya terhubung dengan Dia. Ambil keputusan hari ini bahwa saya mau lebih dekat lagi dengan sumber kehidupan. Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa hidup di hari-hari ini. Benar gak sih? Di sekitar kami ini ada banyak orang yang sulit, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Kalau lihat televisi hari-hari ini, wow, semua kejahatan meningkat. Pembunuhan terjadi hari-hari ini luar biasa, betul? Korupsi di mana-mana, wow, semua sedang terungkap Bapak Ibu. Dan jangan lupa, firman Tuhan juga sedang dibukakan dengan sangat luar biasa. Saya menemukan bahwa di dalam gereja, orang-orang Kristen juga belum terlalu mengerti, misalnya kalau ditanya, Tuhan orang Kristen itu 3 ya? Kita juga belum bisa menjawab mereka dengan benar. Tapi puji Tuhan, lewat sosial media, ada jutaan orang yang sekarang belajar dan melihat, mengerti bahwa oh ternyata Tuhan orang Kristen itu begini. Semua lewat mana? Sosial media. Bapak Ibu punya YouTube, Bapak Ibu punya Facebook, Bapak Ibu punya TikTok, boleh belajar, tapi jangan lupa ada Alkitab yang selalu akan menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya dari saudara saya. Jangan gagal fokus, tetap fokus pada Tuhan, tetap terhubung dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat. Mari Bapak Ibu teman-teman, kita mau nyanyi satu lagu. Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan hari ini, Tuhan saya mau fokus untuk lebih lagi membaca firman Tuhan. Bapak Ibu di sini setiap hari baca firman, bisa angkat tangan saya lihat. Yang setiap hari baca, amin. Belum semua ya, atau malu-malu. Usahakan tiap hari baca. Karena memang tanpa firman kita tidak akan bisa berbuah. Ya, mari kita angkat satu pujian ini. Ku cinta kau. Bapak Ibu rindukan Tuhan, katakan sesuatu untuk Dia, bahwa aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya aku dapat bertahan di tengah-tengah persoalan hidup hari-hari ini. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Mari nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bangkit berdiri dan mari kita katakan lagu ini sekali lagi dari depan. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di
dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku tertidur, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam laut Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Rasakan kesetiaan Tuhan, alami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dia sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaranya, katakan sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik bagi kami. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu nyata setiap hari. Setiap hari berkat-Mu baru bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar hari ini hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Rabasharabaya namase. Terima kasih Tuhan. Saudara, percaya lebih lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Dia hidup, Dia yang gembala yang baik. Oh, rasa taka, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah menahan kebaikan dari saudara dan saya. Dia tidak pernah menahan berkat-berkat-Nya dari saudara dan saya. Bahkan janjinya, Dia datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan, berikan kepekaan yang khusus untuk umat-Mu, supaya kami punya telinga yang terbuka, telinga seorang murid yang mendengar firman-Mu, memperkatakannya, mengunyahnya setiap hari. Karena dengan firman-Mu kami hidup.
Pakai mulut kami untuk memberitakan tentang Tuhan. Pertajam pendengaran kami setiap pagi. Pakai lidah kami untuk menyampaikan kebenaran, mulai dari dalam rumah, di lingkungan, dan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Aku percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini akan mereposisi hati kami lagi. Kalau selama ini kami rasanya jauh dari Tuhan, kami sering ngomel, kami sering mengeluh, kami sering bersungut-sungut. Padahal sebenarnya kuncinya adalah karena kita kurang punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Tuhan tolong kami. Aku percaya kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berubah. Karena Roh-Mu bekerja di dalam seluruh hidup kami. Bapak Ibu yang sakit hari ini, saya percaya sudah disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak bisa berjalan dengan iman. Bahkan yang tidak bisa melihat jalan keluar, Tuhan buka mata mereka. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman. Roh Kudus terus berbicara, terus mengajar anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.